pada tahun 1886. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Masih bareng Manca pilih kembali di menit ke-11 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada ya. Halo Sobat Budaya, selamat pagi baik. Dan seperti biasa kami informasi ke bahwasanya di setiap jam 9 paginya kita bakal ada program unggulan kita obrolan komunitas, di mana kita bakal mengajak komunitas-komunitas yang kece keren ya untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan langsung di dalam studio RRI Perempat Palembang. Nah, untuk kesempatan pada kali ini kita sudah kehadiran ibu-ibu cantik paripurna. Ini langsung dari PPUMI Sumsel. Kita sapa dulu, ada siapa baik ini ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi kembali. Selamat datang Ibu, kami ucapkan di RRI Palembang ya, terkhusus di studio RRI Perempat Palembang. Ini langsung dari PPUMI Sumatera Selatan. Oke, sudah hadir membersamai kita. Ada Ibu Reti Septika, SHMKN. Ada Ibu Haja Susanti ya, Ibu Haja Yuli Susanti, dan juga ada Ibu Haja Yusniar. Oke, ini yang hadir siapa aja nih? Saya perkenalkan, Oke. saya Reti Septika. Saya sebagai Ketua PPUMI Sumatera Selatan. Oke, Ibu. Salam kenal. Panggilannya Bu Reti. Iya, betul. Oke, selamat pagi Bu Reti. Iya, Cantik sekali terima ya. kasih, Oke, di sebelahnya. Saya perkenalkan, nama saya Ibu Yusniar Hasmi. Saya sebagai Bendahara Umum di PPUMI Sumatera Selatan. Selamat pagi, salam pagi. sejahtera buat kita semua. Kembali, berarti ini ketua dan juga bendahara dari PPUMI ini sendiri. Oke, baik. Nah, mungkin kita tanya keseharian dulu kali ya sebelum kita lanjut untuk bahas tentang UMKM naik kelas bersama PPUMI Sumsel ini. Ibu Reti, kesehariannya apa Bu selain di di organisasi ini? Baik, kalau saya sebagai, tapi nggak enak ya saya bicara di sini karena kebetulan jabatan saya tidak boleh publikasi. Dipublish. Ya, dipublish. Saya profesional. Saya berusaha di beberapa bidang ya. Untuk UMKM-nya saya ada restoran ya. Dan juga ada beberapa produk seperti pempek juga, ada properti juga, jadi usaha juga ya. Wih, luar biasa loh. Berarti Selain dengan di organisasi ini ada beberapa organisasi lain, tapi saat ini saya sebagai ketua di PPUMI Sumsel. Oke, ya puji pun aktivitasnya Bu ya. Mudah-mudahan bisa bagi waktu ya Bu. Insyaallah. Oke, kalau Ibu Yusniar? Terima kasih. Kalau saya sudah bergelut di bidang agen LPG. Selanjutnya saya punya bimbingan belajar anak-anak Kalistung. Itu aja. Calistung, baca tulis hitung. Iya. Baca tulis hitung. Oke, luar biasa ya. Oke, baik. Ibu Reti dan juga Ibu Yusniar, kita hari ini ada tema yang akan kita angkat tentang UMKM naik kelas bersama PPUMI Sumsel. Tapi sebelum kita melangkah ke topik kita ini, sebelumnya Pilih mau tanya nih, PPUMI Sumsel ini sebenarnya apa? Boleh Bu Reti? Agak dekat dikit Bu jawabnya. Oh iya. Nah, biar suaranya jelas ya.
PPUMI itu adalah singkatan dari Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia. Oke. Ya. Jadi berfokus kepada perempuan UMKM. Ya, jadi mereka yang mempunyai usaha kecil. Jadi sesuai dengan visinya ya, PPUMI itu adalah mewujudkan perempuan UMKM yang berdaya saing tinggi. Oke. Berdaya saing tinggi dan akan menjadi sentra pemberdayaan UMKM di Indonesia khususnya begitu. Mantap ya. Iya. Oke, baik. Ini kalau boleh tahu Bu Reti, ini sudah berdiri sejak kapan nih PPUMI ini? Ibu Boleh, Bendahara? Ibu Yusniar boleh jawab? Jadi begini, PPUMI ini baru berdiri lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, jadi masih baru, masih anget-anget gitu. Oke. Tapi alhamdulillah sudah ada di 34 provinsi. Nasional berarti ya? Iya. Wih, mantap Jadi dong. sedangkan di Sumatera Selatan sudah berdiri 9 kabupaten kota DPD-nya. Kalau Oke. kita wilayah. Ya. Wih, berarti memang sudah meluas menjamur kemana-mana ya? Alhamdulillah. Berarti memang program ini positif dong. Betul. Oke, baik. Ini terkhusus untuk ibu-ibu di luar sana yang penggiat UMKM Iya. aktif, jadi naungannya di sini. Iya, Oke, baik. Nah, kira-kira ada kriteria kah bisa masuk dalam PPUMI sendiri, Bu Reti? Khususnya perempuan ya. Oke. Jadi kita tidak terima laki-laki ini karena memang PP Pemberdayaan Perempuan harus Iya, garis bawah iya, ya. garis bawahi. Jadi takutnya nanti Mas Willy ikut daftar ini. Oh, Gitu jangan, kan. jangan. Jadi khususnya perempuan ya, perempuan yang mereka memiliki usaha mikro ya, UMKM. Jadi siapapun itu dan bidang usahanya apapun akan kita fasilitasi ya. Nanti ada bidang-bidangnya sendiri. Jadi ada beberapa bidang ya, Bu Yusniar kita termasuk fashion, food and beverage ya. Dan juga Pendidikan. ada bidang Pendidikan, iya, pelatihan. pendidikan dan pelatihan. Jadi banyak ya. banyak ya bidang-bidang usaha juga apapun itu nanti kita support. Wih, mantap, Jadi mantap. ya, yang penting perempuan Mas Billy. Oke, berarti tidak terpaku dalam misalkan satu bidang ya? Iya. Berarti bidangnya bisa kemana aja ya jalurnya Iya. ya? Baik. Nah ini kalau Billy boleh tahu juga, kira-kira misalkan dampak nih, Iya. dampak dari ibu-ibu di luar sana atau mungkin udah masuk peserta dengan bergabungnya ke PPUMI sendiri, kira-kira dampak yang dihasilkan apa nih Bu? Cukup positif ya. Positif, Karena kita bekerja sama dengan pemerintah pastinya ya untuk meningkatkan UMKM dan juga perusahaan-perusahaan atau event-event yang nantinya akan meningkatkan penghasilan dari UMKM pelaku usaha UMKM itu sendiri. Jadi gitu Mas Billy. Oke. Pastinya positif ya. Artinya bukan hanya menjual atau memasarkan produknya, tapi juga ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan, pembinaan. Nah, itu menjadi menjadi misi khususnya PPUMI sendiri. Nanti kita jabarkan satu-satu kalau waktunya panjang ya. Siap. Baik. Wih, berarti memang betul-betul serius ya PPUMI ini sendiri ya. Oke, baik. Berarti Bu, ini kalau Billy bilang sudah ada yang sukses juga kah ya di UMKM ini yang sudah bergabung bersama dengan PPUMI ini sendiri. Nah, kira-kira Ibu Yusniar kali ya. Bu, kira-kira ada kisah sukses kah yang bisa disepil sedikit dari para anggota PPUMI sendiri, Bu? Oh ada. Tentunya ada banyak. Oke. Tapi saya kasih contoh. Boleh. Ini umpama ya, saya pakai bros nih. Nah ini UMKM kita Betul. yang ada, yang bikin sendiri gitu ya. Nah ini salah satunya. Yang kedua kita ada jumputan, kita ada ekoprint Ya, yang seperti sudah yang saya mafa. pakai ini. Nah itu tasnya kita Saya bawa. bawa nih. Memang kita harus ekoprint ya Tunjukkan ke kamera, Bu. Iya, ya ini harus mempromosikan. ya, ini produknya binaan kita. Oke. Kalau bros tadi yang saya pakai tentunya gitu. Wih, mantap ya. Iya. Itu mungkin dari sebagian aja. Ternyata memang bisa dibilang kalau misalkan bergabung fokus dengan PPUMI sendiri, dampaknya betul-betul positif untuk meningkatkan UMKM ini tadi ya. Apalagi profit juga semakin maju pasti ya. Pasti. Oke, baik. Nah, kalau misalkan dari Ibu Reti sendiri, Bu,
mulai tertarik di dunia UMKM ini sejak kapan sebenarnya Bu? Waduh, kalau bicara tertarik ya, saya itu dari Minatnya? sekolah. Oh, dari sekolah. Ya, dari sekolah di level saya SMP itu saya sudah tertarik dengan UMKM. Karena apa? Dunia bisnis ya? Iya, dunia bisnis. Karena apa ya? Dulu orang tua saya bekerja di perusahaan konveksi ya. Konveksi. Jadi kain-kain percah yang tidak dipakai itu bisa dibuat baju, bisa dibuat taplak meja, bisa dibuat keset kaki ya. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di situ. Jadi berusaha ini selain meningkatkan perekonomian kita sendiri, juga memberikan kesenangan bagi saya ya. Iya. Bagi saya memberikan Ada kesenangan. kepuasan tersendiri Iya, ya. betul. Jadi berawal dari hobi juga Hobi. ya. Dari hobi jadi uang gitu Betul. kan. Jadi duit. Apalagi kalau kayak ibu-ibu ya, Bu Yus ya. Ibu-ibu ini dibilang dia wanita orang yang lemah gitu kan, nggak bisa dibilang begitu gitu kan. Nggak Rupanya ternyata ini ras terkuat di bumi. Iya, jadi Serba bisa. Serba bisa. Semuanya jadi gitu. Nah, jadi makanya PP UMI ini bergerak atau memberikan visi itu untuk memberdayakan perempuan UMKM. Betul. Begitu, Mas Billy. Oke, mantap. Nah, ini luar biasa loh. Iya, nggak ada habisnya kalau bicara ibu-ibu ya. Memang jiwanya dari SMP Bu ya. Kalau boleh ingat Bu, masih ingat nggak kira-kira SMP kemarin pertama jualan apa Bu? Waduh. Banyak ya. Banyak. Saya tuh namanya kita jualan nih, pertama yang kita tawarkan tuh keluarga dulu ya. Oke, orang terdekat ya. Saudara-saudara. Sesuatu yang kreatif yang bisa jual gitu kan. Dalam arti apapun itu nanti akan menghasilkan, baik dia makanan ataupun dulu saya tidak terfokus kepada bidang ya. Apapun itu yang bisa saya usahakan, namanya kita masih sekolah, itu pasti terbatas dan masih dalam pembinaan atau pengawasan orang tua gitu kan. Gitu, begitu Mas Billy. Sehingga sekarang saya berusaha juga atas dasar ya itu tadi, senang aja, hobi. Senang hobi. Tapi Iya, di balik hobi itu juga ada income yang dihasilkan ya. Itu pasti ada income yang dihasilkan ya, tentunya dari income itu ya kita bahagia. Bahagia gitu kan. bener. Jadi kebahagiaan tersendiri Itu dulu ya. yang penting. Tapi berawal dari hobi sama kayak Pilih juga hobi kan pertama kan. Pertama hobi juga ngomong depan orang. Tiba-tiba jadi ladang rezekinya di sini. Iya gitu. Suaranya keren juga ya. Ternyata ya ampun, ngerasa kayak nggak nyangka gitu kan, dengan usaha yang sudah kita jalani dari dulu bisa membuahkan hasil hingga saat ini. Oke, baik. Nah, kalau dari sisi pemerintah kali ini Bu ya, ini kira-kira ada nggak sudah masuk dari dukungan dari pemerintah terhadap PP UMI sendiri? Ya. Bu Yusniar boleh? Ya. Sepanjang kita selama 2 tahun kita sudah berhubungan sama pemerintah, itu dibuktikan waktu kita pelantikan kita sudah memakai gedung auditorium di sana ya, disupport sama pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Nah, alhamdulillah. Nah, lalu di PP UMI juga kita sudah ada penawaran dari dinas-dinas. Nah, tadi kita berbicara nih sama orang RRI, sama Pak Hadi. Nah, kita membicarakan karena melihat situasi di RRI ini, kayaknya auditorium yang di depan itu kan sangat-sangat bagus sekali. Betul, untuk di depan ya? Iya. Kita pernah dulu pakai untuk bazar, terus buat acara. Nah, itu nanti kita kalau bisa maunya kita PP UMI bekerja sama lah sama RRI biar gitu. dibudidayakan lagi gitu. Karena sudah pernah pengalaman sewaktu saya menjadi ketua IWAPI zaman itu. Pernah di sini diundang, pernah bekerja sama. Itu bagus Pak, karena saya melihat gimana ya, parkirnya luas gitu, tempatnya enak gitu ya, strategis di tengah-tengah kota lagi. Oke, jadi sekedar informasi untuk ibu-ibu juga bahwasanya aula ya, auditori dari RRI ini juga sebentar lagi akan dioperasikan. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan ibu-ibu sekalian. Baik, kita dengarkan dulu satu lagu dari Prabu Muli, boleh? Ada Dusun Kelahiran untuk kita dengarkan sama-sama. Setelah itu kita bakal kembali lagi masih bersama PP UMI Sumatera Selatan. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bukannya
kaya tradisi Rabu mulai selalu di hati jariku susun bersimpu di hadapan Tuhan nak bercerita tentang dusun dusunku dusun kelahiran Mehabung ule asalnya Berabung ule namanya aman tentram damai rakyatnya merata di mana-mana siapa liwat pasti nak luleh sanasnya hom manis lo gula kampung yang tanda sejarah inilah kotaku Prabu pasti nak dulu panasnya hom manis lo gula kampung yang tanda sejarah inilah kotaku Prabu bukannya laut bukannya gunung bukannya pulau air berdenggung tapi kami kaya tradisi budaya kita bukan mati minyak melimpah balam berubah berapa mulai selalu di hati
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang. Masih berewang cek pilih kembali ya. Di menit ke-30 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di mana berado. Oke lah, kalau itu kita masih dalam program obrolan komunitas di mana kita sudah kehadiran ibu-ibu cantik dari PP UMI Sumsel. Nah ini sudah hadir satu lagi anggotanya, bukan anggota ya, ketua ya, wakil dari PP UMI ini sendiri, ada Ibu Haja Yuli Susanti ya. Halo Ibu. Halo juga, halo semuanya. Oke baik, alhamdulillah sudah lengkap formasinya ya. Iya. Oke, kita kembali lagi ke topik kita, Ibu Reti, Ibu Yuli dan juga Ibu Yusniar ya, tentang UMKM naik kelas bersama PP UMI Sumsel ini sendiri. Nah, ini mungkin yang mau pilih tanyakan kepada Ibu bertiga, mungkin salah satu boleh jawab. Ini upaya yang dari PP UMI ini lakukan untuk membuat para UMKM itu tertarik bergabung bersama PP UMI. Apa nih kira-kira? Caranya gimana nih biar bisa lebih tertarik lagi? Boleh Bu Reti lagi boleh? Iya. Jadi gini Mas Billy ya, untuk kadang untuk UMKM ini kita banyak ya di Sumsel, di Palembang khususnya ya. Ada yang mau ikut berorganisasi, ada yang tidak ya. Jadi organisasi ini harapannya dapat memberikan fasilitas kepada UMKM. Jadi fasilitas-fasilitas itu yang akan nantinya membuat pelaku usaha UMKM-nya tertarik, berminat gitu ya. Jadi selain mengadakan program-program atau event-event tertentu yang bermanfaat untuk usahanya, begitu Mas Billy. Jadi itu yang membuat kita usahakan untuk UMKM nanti tertarik untuk ikut ke organisasi. Di sisi lain, organisasi ini bermanfaat juga untuk memfasilitasi mereka baik dalam hal legalitas usaha ataupun sertifikasi ya, seperti Boga itu ada sertifikasi halal. Nah itu kita fasilitasi dan salah satu program dari PP UMI sendiri. Jadi gitu Mas. Benar. Jadi memang mereka merasa aman dan juga nyaman ya untuk bergabung bersama PP UMI Sumsel ini sendiri. Baik. Wih, mantap jawabannya Bu. Bisa ditambahkan Ibu? Ada yang mau nambahin? Yuliza, Ibu wakil. Atau mau pertanyaan lain? Saya rasa itu saja. Itu saja ya, sudah mewakili semua ya. Mewakili semua. Baik. Nah, mungkin ini kita ke selama program ini berjalan dari PP UMI Sumsel, kira-kira kendala dan hambatan yang pernah terjadi atau mungkin sekarang masih susah dipecahkan nih. Siapa nih yang mau jawab? Gimana? Dari PP UMI Sumsel. Bu Yuli Gak boleh. apa-apa nih, curcol ini. Dengar suara. Curcol. Jadi begini Mas Billy ya. Sepanjang kita masih di PP UMI, ibu-ibu ini kadang-kadang kendalanya tuh sebenarnya gak banyak. Nah, kendalanya paling gini, kalau seandainya banyak organisasi UKM, benar yang dibicarakan sama Ibu Ketua tadi, jadi mereka kadang tumpang tindih. Nah, sehingga menjadi hambatan bagi kami. Umpama besok ada acara ini, kita juga ada. Nah, jadi kita kan nggak bisa gitu kan. Nah, ibu-ibu ini. Nah, lalu yang kedua, kadang-kadang ibu-ibu ini yang masih mikro banget gitu ya. Nah, kalau seandainya ada masalah keuangan, nah itu mungkin keberatan. Kalau itu yang sifatnya besar. Nah, kalau seandainya kecil-kecil mereka masih bisa di cover. Tapi kalau udah besar mereka masih berpikir begitu. Ya, mungkin itu yang menjadi hambatan. Oke, baik. Berarti untuk saat ini ada juga di budget juga ya. Budget juga menjadi salah satu faktor juga untuk membuat hambatan ataupun kendala yang terjadi. Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu Yuli nih, mau dengar suara Bu Yuli ya? Ibu Yuli kira-kira yang bisa dilakukan nih untuk generasi muda biar bisa tertarik ikut di PP UMI Sumsel sendiri. Milenial ataupun bahkan Gen Z juga. Mungkin kira-kira apa nih Bu? Untuk mereka biar bisa tertarik. Baik, terima kasih Mas Willy. Untuk program jangka pendek kita mengadakan untuk para UMKM untuk mahasiswa. Oke. Oh, jadi, ada juga. Ya, itu program kita dalam jangka pendek. Kita akan mengadakan program UMKM mahasiswa. Jadi semua para mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, kita akan merekrut mereka yang ada usaha. Walaupun usahanya kecil, misalnya ada pempek dos, apa itu kita akan rekrut semua. Nah, untuk menjadi binaan PP UMI Sumsel. Seperti itu. Oke, baik. Kira-kira ini terkait program dari PP UMI Sumsel naik kelas kah? Programnya juga termasuk ya? Iya, betul. Termasuk. Iya.
Oke, Jadi berarti merambah ke generasi muda iya, ya? Iya. betul, merambah ke generasi muda. Sedikit saya tambahkan. Boleh Bu. Jadi gini Mas Willy, kalau generasi muda itu yang heboh-hebohnya yang viral ya. Jadi semuanya viral tuh. Lagi happening, Iya, ya? lagi makanan ya kan, baik apapun itu, minuman ya. Cepat sekali ya. Itu cepat sekali. Jadi kenapa tidak untuk merambah ke milenial? Jadi bukan hanya ibu-ibu saja ya, tapi juga di kalangan milenial, khususnya perempuan. Oke. Anak-anak muda sekarang kan itu kreatifnya luar biasa ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu program dan fasilitas kita juga. Dan juga di anggota PP UMI tidak sedikit loh yang masih muda. Iya benar. Iya. Ada juga ya? Ada. Iya, anggota binaan kita. Oke, baik. Wih, mantap nih, makin keren ya. Generasi muda juga udah dilibatkan ini. Iya. Oke, nah Bu, kira-kira ada fokus pada sektor tertentu nggak Bu? Misalkan dari kuliner, fashion, atau kerajinan dalam program ini? Ada fokus tertentu kan dari sektornya? Kalau fokus tidak ada ya, kita Tidak ada. bebas semua produknya bebas. ada ya. Semua produk ada ya. Semua produk. Berarti bisa masuk semua ya? Ya, seperti Ibu Yuli ini dia punya itu ya, apa namanya, jumputan ya. Jumputan. Oke, Bu, Tenun. beda-beda semua berarti ya? Ya, tenun. Punya tenun Ya, juga. punya butik baju ya. Butik baju, selain itu juga saya juga produksi sendiri. Nah, Oke, nah mungkin ini lebih ke intimate kali ya, pesan untuk para ibu yang ada di luar sana UMKM yang kira-kira masih ragu nih dengan bergabung bersama PP UMI Sumsel ini sendiri. Gimana nih bisa meyakinkannya Bu? ya, kalau saya jangan khawatir ya untuk ibu-ibu, berorganisasi itu bukan berarti akan menyulitkan. Justru dengan berorganisasi maka kita akan mendapatkan pergaulan yang lebih luas lagi ya. Iya, relasi ya. Relasi untuk memasarkan produk kita. Artinya setiap kegiatan-kegiatan itu punya manfaat tersendiri. Baik dia bekerja sama dengan pemerintah ataupun kegiatan-kegiatan lain yang nantinya akan meningkatkan penghasilan dari usahanya gitu. Jadi jangan khawatir, bergabung di organisasi juga nanti akan kita lakukan pembinaan, edukasi, apapun itu ya terkait dengan legalitas usaha. Bagaimana cara mengemas usahanya menjadi lebih baik, bagaimana cara mereka mengiklankan, Betul. memasarkan, Promosikan. itu mempromosikan. Ya, Jadi gimana? semuanya sudah terpola ya. Iya, semuanya sudah terpola. Jadi fasilitas-fasilitas itu yang kita berikan tentunya Dapatin. melalui program dari pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia. Begitu Mas Billy. Berarti memang dampaknya betul-betul positif ya. Jadi tunggu apa lagi, mumpung kesempatan masih ada, masih terbuka lebar sekali untuk para member-member baru yang mau masuk, silakan ini. Ini banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapat pagi ini ya dari 3 ibu cantik paripurna ini. Dan juga ini loh, Mas Gimana, Meli, kita juga Bu Yuli? selalu mengadakan bimbingan ya, Bimbingan BIMTEK juga. seperti itu ya, Oke. untuk para UMKM yang tadinya belum mengerti packagingnya, yang masih sederhana, Iya. nanti kita perbaiki lagi, Oke. kita ajarin, kita bimbing supaya bisa naik kelas gitu. Benar, ya. jadi lebih terarah Lebih ya. terarah. Oke, baik. Nah, kalau dari sisi teknologi nih, kira-kira berperan pentingkah dalam proses program ini? Ibu Yusniar boleh jawab? Oh, iya. Jadi kalau teknologi itu zaman sekarang itu sangat dituntut. Masalahnya kan promosi harus pakai teknologi Betul. kan. Nah, harus jadi kita juga ada nanti pelatihan digital. Oh, ada juga? Iya, Wih, keren dong. ada di ini bidang. kita. Sedangkan di bidang kita juga ada yang membawahi nanti. Itu harus karena promosi itu sangat penting. Yang kedua komunikasi. Yang ketiga promosi PP UMI ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kita ada internasional itu. Nah, mungkin itu Bu Yuli. Iya. Bisa nambahin. Juga buat masyarakat ya yang mau bergabung di PP UMI, disilakan hubungin ke sekretariat kita. Oke. Kita membuka masyarakat lapisan ke bawah dan menengah ke atas juga. Oke. Dan kita juga ada Instagram namanya PP UMI Sumsel 25. Setiap kegiatan kita di PP UMI setiap hari itu ada di Instagram kita. Akan di-upload ya? Boleh di follow, boleh dilihat untuk kegiatan UMKM kita. Oke, mantap.
Nah, ini Bu Reti, pilih tanya lagi ya. Iya, Ini kan PP Umi Sumsel ini berarti merambah ke Sumatera Selatan. Iya. Berarti kalau kita berbicara Sumatera Selatan luas berarti ya. Iya. Luas, ada berapa kabupaten yang bisa kita Iya. libatkan di situ. Nah, kalau dari PP Umi Sumsel ini sendiri untuk bisa memastikan bisa menjangkau yang di luar-luar daerah gimana nih Bu? Jadi gini, kita ada DPD ya. Dewan Pimpinan Daerah, itu setiap daerah yang dia menaungi pelaku usaha atau perempuan UMKM yang ada di daerah masing-masing. Oke. Untuk di Sumsel sendiri kita baru terbentuk 9 DPD. Nantinya akan segera menyusul daerah-daerah berikutnya gitu Mas Billy. Ya itu mereka pun sama kegiatan dengan wilayah ya, tetapi mereka berada di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, berarti ada yang menaungi di sana Iya, ya? ada yang menaungi. Baik. Nah, kalau dari sisi permodalan nih Bu ya. Ya. Oke, nah kira-kira Bu ini untuk para PP Umi Sumsel ini sendiri cara membantu UMKM dalam mengakses permodalan ataupun pendanaan ya gimana Bu? Iya. Jadi mungkin program dari pusat juga ada salah satunya ya, nanti akan koperasi. bekerja sama dengan koperasi ya. Koperasi, ya. Nanti akan anggota akan difasilitasi dengan koperasi yang tentunya telah dipilihkan atau dibuat oleh pemberdayaan perempuan UMKM untuk memfasilitasi para binaan-binaan mereka. Nah, permodalan ini penting ya, karena kenapa? Terkadang punya ide, punya usaha, tapi Belum punya modal. belum punya modalnya, atau mereka mempunyai usaha yang tadinya hanya biasa saja, sederhana, untuk menjadi naik kelas itu perlu modal. Perlu modal. Iya, perlu modal. Jadi ya ini terkendala ya, salah satu kendala, tapi itu juga kita akan pikirkan dan semestinya berjalan. Oke, benar ya. Oke, baik. Memang betul-betul segala sesuatunya harus saling mendukung ya. Iya, saling ada modal juga, ada Iya. usaha juga yang Iya. harus. Ada juga orang yang mungkin ada modal tapi nggak tahu mau usaha apa. Iya. Nggak tahu passionnya Sekarang kan apa. sekarang kan apalagi sekarang banyak ya yang usaha itu tidak harus punya toko. Tidak harus punya toko. Ya itu tadi mengandalkan digitalisasi ya. Oke. IT, jadi mereka bisa memasarkan produknya melalui online. Iya. Jadi itu nanti dibantu PPU Mimat ada. Oh, ada juga. Iya, ada. Jadi kita punya program PPU Mimat. Nah, itu sementara masih online ya. Iya, Bu ya, masih online. Nanti mungkin kita koordinasi ke pusat juga. Gimana caranya nanti punya offline-nya juga. Oke, bisa diakses offline juga ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini Bu kalau Billy boleh tahu lagi dari PP Umi Sumsel ini sendiri sudah ada kerjasama dengan lembaga keuangan nggak atau perbankan dalam program ini? sudah. Ada. Tentu. Gimana itu? Silakan, Sudah. Bu Yus. Jadi begini, Ah. kita sudah ada kerjasama sama bank-bank, Oke. Bank Sumsel, Bank Mandiri, BNI, itu sudah pernah. Tapi yang namanya ibu-ibu ditawarin gitu ya, kadang-kadang takut nggak kebayar. Ada yang memang benar-benar iya gitu kan, bisa mengambil. Nah itulah ibu-ibu. Nah jadi kerjasamanya sudah ada. Nah sekarang kita mau mengejar dana-dana CSR. Nah itu insya Allah mungkin jangka pendek ya Mbak Bu Ketua, Bu Sekretaris, kita akan ke itu karena dana CSR ini walaupun gimana sangat membantu dalam mengembangkan produk-produk ibu-ibu bisa naik kelas juga kan kalau dibantu sama dana CSR. Kalau pinjaman itu dia mengembalikan, takutnya nggak bisa mengembalikan, nantinya masih takut-takut lah. Tapi kalau yang sudah mapan, mereka insya Allah bisa, ya. Oke. Baik, terkait perkembangan tadi Bu ya. Nah, jadi kalau dari PPU Umi Sumsel ini sendiri memantau perkembangan UMKM setelah mereka mengikuti program ini gimana Bu? Cara memantaunya setelah mereka bergabung bersama PPU Umi Sumsel ini. Bu Yuli boleh Bu? Jawab Bu. Untuk memantau perkembangan para UMKM kita khususnya binaan PPU Umi Sumsel, kita ada bidang-bidangnya. Oh, ada bidang-bidangnya. Ya, jadi ada ketua bidangnya yang khusus untuk perkembangan UMKM. Dan di bidang itu kan ada anggota, ada wakil dan anggotanya. Jadi mereka ada yang untuk ke daerah, ada yang untuk ke khususnya ke Kota Palembang. Jadi itu
terus kita pantau dan kita ada grup-grupnya. Oh, ada Seperti grup-grup itu. juga. Ya. Oke. Oh, berarti lebih enak ya monitoringnya ya kalau punya monitornya grup. lebih enak. Oke, Dan baik. di grup itu juga kita ada promosinya ya, dipersilakan promosi juga. untuk UMKM mempromosikan produk-produknya maupun produk yang baru seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin selanjutnya Pilih mau tanya manfaat kali ya dari sisi Ibu bertiga nih setelah bergabung bersama dengan PP Umi Sumsel ini sendiri. Apalagi semua sudah punya jabatan ya. Masya Allah sekali, luar biasa loh. Nah, kalau dari Ibu Yusniar sendiri Bu, manfaat yang sekarang bisa Ibu rasakan setelah bergabung bersama PP Umi Sumsel ini apa Bu sekarang? Kalau saya secara pribadi, saya sangat senang. Memang saya orang organisasi. Oh, memang. Saya orang organisasi dari SMP, kata Mbak Reti tadi. Oke. Nah, saya juga begitu. Jadi sampai sekarang saya udah berusia 66 tahun, saya masih senang berorganisasi. Jadi Nggak manfaat. kelihatan tapi ya 66-nya ya. Nah, itu akibat berorganisasi Iya, tadi, awet muda. manfaatnya awet muda. Nah, terus terjalin silaturahmi dengan teman-teman yang tadinya saya nggak kenal jadi kenal. Oke. Nah, lalu kalau kita mau mengadakan acara apapun, baik itu pribadi ataupun organisasi, kita tinggal telepon aja, karena udah ada kontak personnya masing-masing. Oke. Nah, kalau kita nggak punya teman, kita kan nggak, agak susah kan mencari Betul. linknya Iya, kemana, iya. nanya-nanyanya kan. Nah, dengan adanya organisasi ini tadi, jadi itu manfaatnya sangat banyak sekali. Benar. Memudahkan segala Iya, sesuatunya ya. memudahkan segala sesuatu. Oke, yang kira-kira tidak bisa kita jangkau, akhirnya dengan berteman banyak tadi, alhamdulillah ada aja jalannya ya. Oke, kalau dari Ibu Yuli gimana Bu? Ya, kalau dari saya pribadi manfaatnya sangat luar biasa ya. Selain kita seperti yang dikatakan oleh Bu Yusniar, selain kita bisa membuka link yang sangat luas, bisa mengenal para UMKM, para khususnya pejabat, pengusaha besar, di sini juga kita bisa bersilaturahmi. Benar yang kata Bu Yus tadi, yang tadinya tidak kenal kita bisa menjadi kenal untuk membuka link. Artinya kalau ada event-event kita gampang gitu, tinggal kita kontak person, dan untuk ke daerah-daerah juga kita udah banyak kenal. Yang tadinya misal kita mau ke Morinim nih, kita nggak ada yang kenal tuh untuk misalnya kita mengadakan apa, event apa. Tetapi di sana kan ada DPD, ada DPD Muara Enim kita, ada ketuanya PP Umi, dan jadi kita bisa bekerja sama untuk dengan daerah. Lebih Jadi mudah itu ya. mempermudah dan bisa langsung mengenal pejabat daerah setempat. Wih, mantap. Berarti akses itu memang betul-betul Iya. sudah lurus sekali ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu Ketua kita nih, Ibu Reti. Ya, kalau saya pribadi ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Iya, betul. Jadi gitu. Jadi manfaatnya dari tidak tahu menjadi tahu. Artinya usaha ini tidak hanya sebatas pada kita punya produk, tapi sangat luas sekali ya. Bagaimana cara pengemasannya, merek apa yang harus kita pakai, terus ketika kita membuat merek, bagaimana legalitas mereknya, Jadi harus lebih didaftarkan jadi kah? lebih selektif ya. Iya, ada nomor induk berusahanya atau tidak. Jadi itu semua nanti menjadi pengetahuan kita, dan kita akan merasa nyaman dan paham ya. Tentunya karena mengikuti organisasi atau pergaulan dalam organisasi itu sendiri. Oke, betul Bu. Jadi dalam memilih barang juga kita Iya. jadi lebih tahu ya, Iya. misalkan produk ini berbahaya atau enggak, Iya. terus untuk dikonsumsi juga gimana aman atau enggak, Iya. secara legalitasnya juga Iya. luar biasa sekali. Kalau ada event, ada acara, kita tidak memakai produk lain. Heeh. Binaan kita yang kita manfaatkan. Langsung turun Iya. semua. Iya, turun semua. Apalagi kuliner. Apalagi kuliner. Iya, lengkap kita. Dari mulai pempek sampai kue ada semua ya. Pempek, kue, minuman, semuanya ada. Semuanya. Berarti dalam bidang UMKM apa aja bisa semua Iya, masuk ya. makanan kecil, makanan berat, ada semua. Ada semua. Fashion juga ada banyak kita. Oh, anggota fashion, kita, ya. Jadi kalau ada Oke. event-event fashion show atau untuk mempromosikan produk-produk khususnya daerah, kita binaan kita juga ada dan anggota kita juga ada. Ya, jadi oke. ya betul seperti yang dibilang oleh Ibu Yuli, di daerah-daerah apalagi ya, itu kan punya ciri khas masing-masing. Benar, punya Punya keunikan. kekhasan dan keunikan masing-masing mengenai sumber daya alamnya. Apapun itu ya, baik dia itu dari sisi makanan ataupun dari sisi fashionnya, itu punya khas masing-masing. Kain Seperti batiknya. Palembang ada jemputannya ya kan, mungkin di daerah lain ya ada kain-kain tersendiri ya kan, tenun-tenun tersendiri yang itu bisa diberdayakan, dipasarkan dalam ataupun luar negeri gitu Mas. Oke, baik.
luar biasa ya. Baik, nah kalau kita ngomong berbicara tentang ini sudah 2 tahun Bu jalan lebih kurang ya. Iya. Oke, jadi kalau dari pencapaian tertinggi nih yang sudah diraih oleh PP Umi Sumsel ini sendiri, kira-kira apa nih Bu yang sudah dicapai kira-kira yang paling tinggi sekarang? Ya, yang pertama adalah membantu pemerintah dalam menerbitkan 1 juta sertifikasi halal. Wih. Ya, itu program kita Itu yang paling berjalan. utama. Sudah Oke, banyak. itu program Jalan, dari PP Umi iya, Sumsel. betul. Wah, mantap. Gratis. Jadi sertifikasi halal. Karena kenapa? Di tahun 2026 itu sudah tidak ada lagi produk yang tidak bersertifikasi halal, baik itu makanan ataupun fashion ya. Fashion juga begitu. Jadi ada beberapa yang juga harus mempunyai sertifikasi halal mengenakan bahan-bahan yang tentunya aman dan nyaman dikenakan oleh yang membeli ya. Yang membeli konsumen ya. Konsumen kita. Begitu. Oke. Ada yang mau nambahin Ibu Yusniar sama Bu Yuli? Sama, satu jawaban? Sama. Sama ya. Baik. Nah, ini seperti kita singgung di awal tadi Bu Reti, Bu Yuli dan juga Bu Yusniar ya. Soalnya kita kan juga di zaman sekarang juga pasti perubahannya luar biasa nih dari sisi apapun, makanan dan juga fashion segala macam pasti semuanya beda zaman, beda lagi cara atau beda lagi tren. Nah, mungkin cara tersendiri dari PP Umi Sumsel ini sendiri dalam menyikapi perubahan tren atau yang sekarang lagi viral-viral ini, kira-kira cara menyikapinya gimana nih Bu Reti? Apakah ikut alur kah atau gimana? Iya. Kita bijaksana ya Mas ya. Bijak, dalam arti bijak untuk memilah yang viral itu sendiri gitu kan. Jadi jika dilihat dulu ya. Iya, dilihat dulu viral nanti belum tentu baik gitu kan. Jadi tetap harus kita pilihkan atau kita memberi yang terbaik gitu kan. Artinya pelaku usaha ini terkadang viral itu sesaat. Ya, terus hanya sesaat, tidak memikirkan bagaimana nanti ke depannya. Dampak ke depannya ya. Kita berharapnya pelaku UMKM ini khususnya perempuan ya, itu dia lebih kreatif. Artinya tetap memanfaatkan keviralan itu gitu kan, tetapi juga bagaimana dia berkelangsungan. Lama gitu kan, sehingga konsisten ya. Kadang ya makanan dan minuman itu viralnya ya 1 bulan 2 bulan gitu kan, setelahnya nanti melempem. Nah itu kita nggak mau juga. Benar. Gitu ya, betul ya Bu Yusniar ya. Jadi kita nggak mau juga. Maunya ya mereka tetap berpenghasilan sampai kapanpun gitu kan. Bila perlu produknya tetap ada terus. Iya, tetap ada gitu kan. Jadi jangan sampai nanti mereka ikut-ikutan viral gitu kan. Banyak tuh makanan ataupun minuman yang tiba-tiba launching, tiba-tiba ada dan tiba-tiba banyak tuh gerainya gitu kan. Itu kan ada juga yang mereka franchise ya. Franchise dalam bentuk apapun itu, apakah itu banyak dengan makanan-makanan ataupun produk-produk yang viral. Tapi harapan kita untuk binaan-binaan kita sendiri khususnya itu tidak hanya sesaat saja. Karena kita maunya mereka maju selama-lamanya, ya jangka panjang gitu. Iya, berarti memang harus dipikirkan semua ya. Iya. Oke, dalam berusaha konsekuensi yang harus dihadapi juga harus dipikirkan dan juga kalau usaha tuh memang nggak melulu soal untung Bu ya, pasti ada juga rugi, ada juga pasang surut ya. Pasti kalau bisnis. Mental juga ya harus siap ya. Harus kuat. Ini saya yakin nih ketiga ibu ini mentalnya udah luar biasa nih, udah tahan banting semua dalam dunia perbisnisan ya. Malang melintang. Nah, kalau dari ibu bertiga sendiri nih, kalau ibu pernah mendengar istilah FOMO tuh kayak ikut-ikutan gitu. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri nih kalau misalkan bisa beli barang ini yang sekarang lagi viral gitu kan. Nah, jadi dia ikut merasakan, wih aku nih kayak minta validasi gitu Bu, minta validasi bahwa dia nih orangnya kekinian gitu. Nah, gimana Bu menanggapi hal tersebut dari sisi UMKM? Kalau dari sisi kita ya sepanjang itu bermanfaat ya. Tetapi jika itu mubazir gitu kan, artinya kita juga harus memandang apakah produk ini layak atau pantas kita pilih untuk kita sendiri gitu kan. Artinya ya kita bijaksana juga ya menilainya ya. Jangan sampai nanti ikut-ikutan, karena ikut-ikutan jadi terpengaruh kepada perekonomian sendiri. Benar. Gitu. Nanti membahayakan kita juga ya, gara-gara FOMO tadi ikut yang ini. Harus pikir-pikir harga dulu. Sekian jadi kita nggak makan nih seminggu misalkan anak kos nih. Betul. Karena kenapa haus validasi tadi, mau diakui dia kekinian.
Oke, mungkin ada pesan tersendiri untuk anak-anak seperti itu, Bu Yuli? Iya, baik. Kalau buat anak-anak yang mau ikut kekinian gitu ya, Yang FOMO tadi. ya jangan FOMO tadi. Untuk apa kita mengikuti yang seperti itu, tetapi kita istilahnya apa, adu gengsi ya, Ya, gengsi-gengsian. ya. Yang penting kita beli gitu, tapi penting- manfaatnya nggak ada gitu Iya, kan. Uang habis tapi mubazir buat kita sendiri kan, Oke. seperti itu. Ngapain gitu, nggak ada gunanya seperti itu ya. Benar. Misalkan kita sebut aja skincare lah ya. Nah, iya. Itu lagi booming. Lagi booming, saya pakai produk itu, ikut-ikutan, tapi kan nggak ada manfaatnya buat Nggak ada manfaatnya. kita sendiri dan tidak ada hasilnya, seperti itu. Ya, harus memilah juga kandungan-kandungan yang ada di dalamnya gitu. Betul, karena apalagi sekarang ya banyak sekali ya berita-berita miring di luar sana. Jadi kita memang betul-betul harus bijak dalam memilih apapun, apalagi untuk dikonsumsi untuk kita sendiri. Misalkan kayak skincare tadi, makanan, minuman yang ibaratnya harus berimplementasi dengan tubuh kita. Iya. Oke, kalau dari Bu Yusniar, Bu, gimana Bu? Kalau saya sih sama pendapatnya sama Bu Reti dan Bu Yuli. Cuman kalau saya nggak mau ikut-ikutan. Kalau saya mau pengen, ya saya belilah ala kadarnya lah istilahnya gitu ya. Karena kepengen juga merasakan apa sih gitu kalau makanan gitu. Oke, kalau makanan masih oke ya. Rasanya Masih oke. gitu ya. Nah, jadi kepengen kalau udah ya udah gitu aja. Oke, baik. Tapi kalau penasaran, kalau makanan emang nggak apa-apa lah. Ya, iya. Masih, Kalau makanan oke ya. masih oke lah. Masih Ya. oke. Kalau skincare itu harus pilah-pilah berbahaya Iya. masalahnya. Tapi kalau skincare yang berhubungan dengan bedak segala macam Iya. ya, Iya. kita harus Iya. betul-betul harus kita bijak. tadinya mau kinclong, tetapi akhirnya bukan kinclong. Jadi gosong. Jadi gosong. Gak tahu ya. Gosong. Jadi mutung ya. Soalnya iya Bu, kan ada beberapa yang kira-kira kan nggak cocok juga di kulit kan. Iya, Harganya mahal-mahal tapi eksekusinya nggak bagus. Ya, Jangan itulah. sampai terjadi ya. Betul, itulah salah satunya kita tugas kita mengedukasi. Mengedukasi. Iya. Nah, itu menjadi program dari PPU Sumsel Iya. sendiri ya. Ya. Untuk konsumen di luar sana dalam memilih barang atau apapun lebih Ya. bijak lagi sesuai dengan kebutuhan ataupun tupoksi ya. Ya. Baik. Nah, ini kita sudah di penghujung acara nih, Bu Waduh. Pertiga. Aduh, nggak terasa ya. Terasa ya. Oke, baik. Mungkin untuk terakhir closing statement dari masing-masing ibu-ibu cantik ini boleh silakan closing statementnya terkait dengan UMKM naik kelas bersama PP Umi Sumsel. Boleh, silakan dari Ibu Reti lagi nih, boleh Bu. Iya, UMKM naik kelas ya, khususnya mitra-mitra atau usaha-usaha jangan takut ya, jangan takut untuk memasarkan produknya. Oke. Karena dari awal memasarkan produk itu dari hal yang kecil nanti akan membesar. Ya, Jangan dari ragu dia ya. dipasarkan di sekitaran tempat tinggal kita, lingkungan kita, nantinya akan dia merambah ke dunia internasional. Itu kenapa itu bukan tidak mungkin. Iya. betul. Jadi berdasarkan dari kreativitas kita sendiri. Jadi jangan takut berusaha, jangan takut mengembangkan produk walaupun kecil, jangan takut juga ikut berorganisasi. Betul. Begitu. Intinya jangan takut dengan konsekuensi yang ada ya. Iya. Selalu berpikir positif, Positif. dengan hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. Baik, kalau dari Ibu Yusniar. Kalau saya menghimbau kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan UMKM untuk ayo mari masuk ke PP UMI. Karena di sini banyak bermacam-macam kegiatan yang bisa naik kelas. Bisa didapetin ya. Ya, bisa dapetin naik kelas. Oke. Kalau dari Bu Yuli gimana Bu? Baik, terima kasih. Kalau dari saya pribadi menghimbau untuk masyarakat yang belum masuk ke PP UMI, monggo silakan bergabung di PP UMI, dan di sini banyak sekali manfaatnya. Dan yang baru pemula untuk usaha di sini akan kita bina, karena kita ada binaan yang khusus untuk pembinaan UMKM yang baru gitu. Silakan hubungin kita di sekretariat PP UMI Sumsel. Oke, boleh promo Ya, silakan sekalian. di Jalan Lunjuk Jaya, atau follow IG kita PP Umi Sumsel 25. Silakan. Terima Oke, kasih. baik. Wah, luar biasa closing statement ya. Ada yang berbentuk petua, ada promo, ada juga pengalaman ya. lengkap. Baik. Oke, iyalah Sobat Budayo di mana berada, udah terasa kehadiran dari ibu-ibu cantik dari PP Umi Sumsel ini harus berakhir juga ya di 60 menit ke belakang tadi. Terima kasih kita ucapkan untuk para pendengar kita yang sudah monitor dari jam 9 hingga ke jam 10 ini, dan terkhusus terima kasih untuk ketiga narasumber dari PP Umi
Umi Sumsel, Ibu Reti, Ibu Yusniar dan juga Ibu Yuli. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Bu ya. Mungkin dalam program yang berbeda ataupun di tempat yang berbeda juga. Pokoknya nanti kalau ketemu di luar tegur aja ya. Siap. Terima kasih. Oke, udah menjadi anak ini atau adik ini Basing ya. Oke, mudah-mudahan sukses selalu untuk PPU Umi Sumselnya makin berkembang, makin maju, makin jaya dan bisa lagi menciptakan UMKM yang gemilang lah. Amin. Ya Allah. Dan berkah juga untuk ibu-ibu bertiga. Dan yang ikut mengatur yang lainnya juga ya. Ini di studio ada Ibu siapa nih? Sudah membersamai kita juga. Ibu Hajah Erin Sukma SH. Ibu Hajah Erin, sekretaris ya. Ya, kemarin kebetulan beliau mengisi acara juga di RRI Pro untuk produknya. Nah, makanya di hari ini katanya nggak ikutan ya. Udah ya. Jadi giliran ya. Dia udah bosan katanya. Bukan bosan. Oke, pokoknya sukses selalu untuk Ibu berempat ya. Iya. Amin. Sukses lagi untuk PPU Umi Sumselnya. Kita akhiri dulu kebersamaan kita pada hari ini di obrolan komunitas bersama PPU Umi Sumsel. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Billy. Terima kasih. Singgahlah kudai, singgah kepada kami, berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Janganlah lupa adeng sana sekambangan, singgahlah jerang hinaan tandelapan. Liku beliku jalan ilo dilalui, setelah sampai ina kembang kanan kiri. Liku beliku pemandangan dilewati, setelah sampai badan payah terobati. Oi antan delapan peninggalan bagi, berhenti jeme dulu nutup padi. Oi antan delapan peninggalan bagi, berhenti jeme dulu nutup kopi. Singgahlah kudai, singgah kepada kami, berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Janganlah lupa adeng sana sekambangan.